Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal bulugh wal rusukh wa tabbatil nasuh wa salahil jasai wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi hadal kitab wa syaitan zini wa sulihi wa furuhi wa zini wa kufi alim majma'in. وثم شيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السنجاب وثم إلى روحي شيخ مربي روحي كي حج الورسين كي حافظ الدين كي حجي سبيل الرسول رسولهم وبرائهم وذريهم كي آلهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم والسن بالحلم وسهل لنا فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail. Bacaannya wa kadza hifzul a'dha'i. Halaman berapa itu? Coba. Halaman 30, 3 baris dari bawah. Halaman 30, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa kadza hifzul a'dha'i fardu 'ainin ala kulli muslimin famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu
min makrillahi wal qanutu min rahmatillahi ta'ala wa takabburu ala ibadillahi ta'ala wal riya'u wal ujubu bita'atillahi wal hasadu wal hiqdu ala abidillahi wa ma'nal hasadi karahiyatun ni'mati alal muslimi wastithqaluha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Masuk kepada pembahasan ilmu tasawuf. Kemarin telah sama-sama kita ketahui bahwa diwajibkan bagi kita untuk menjaga hati daripada perbuatan dosa. Namun bukan saja wajib bagi kita untuk menjaga hati kita daripada perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Kata Tuan Musannif, wa kadza hifzul a'dha'i. Begitu juga menjaga anggota-anggota badan kita. Kalau kemarin yang udah kita bahas, wajib untuk kita menjaga hati kita. Yang kedudukannya, hati itu seperti raja, pemimpin. Dan anggota-anggota badan yang lainnya itu laksana rakyat yang dipimpin. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Pemimpin yang ada pada tubuh kita itu diumpamakan seperti hati kita. Adapun yang dipimpin yaitu rakyat, maka diumpamakan seperti anggota tubuh kita. Namun bukan saja wajib bagi kita untuk menjaga hati kita, maka wa kadza hifzul a'dha'i fardu 'ainin. Menjaga anggota-anggota badan kita kesemuanya itu, khususnya adalah anggota badan kita yang 7. Fardu 'ainin. Hukumnya adalah fardu 'ain. Bukan fardu kifayah, bukan sunnah, tapi menjaga anggota-anggota badan kita itu hukumnya adalah fardu 'ain yang merupakan kewajiban bagi setiap individu
ala kulli muslimin, bahwa di sini dikatakan wajib atas setiap kaum muslimin. Artinya muslimatin wa muslimatin. Jadi mimbabil iktifa. Disebut muslim maka muslimah masuk. Ya. Laki kalau disebut perempuan ikut. Tapi kalau perempuan yang disebut belum tentu laki ikut. Kayak kondangan kalau disebut istri, suami belum tentu ikut. Tapi kalau yang disebut kondangan yang diundang suami, istri ikut. Ya. Nah, ini kewajiban kita untuk menjaga anggota-anggota badan, khususnya adalah anggota badan yang 7. Jadi bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara anggota badan yang khususnya yang 7 tadi? Itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita bisa nggak jaga? Kayak kita jamaah ini yang hadir diberikan anggota badan yang begitu sempurna, lengkap, sempurna, tanpa ada kekurangan. Itu wajib kita jaga. Karena setiap kita bakal diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah ra'in, ay hafizun ma'indahu, penjaga apa yang kita miliki. Tangan punya kita, kaki punya kita, lisan, mata, kuping punya kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka setiap kita akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang kita pimpin, mengenai rakyat kita, mengenai anggota badan kita, mengenai anggota tubuh kita. Jadi ini semua amanat. Amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika. Mata kita sempurna. Tangan kita sempurna. Kaki kita sempurna, jalan kagak ngesok. Ya. Pendengaran kita sempurna. Kemaluan kita sempurna. Ada orang yang kagak punya kemaluan atau tak berfungsi, dia punya kemaluannya, pada akhirnya dia apa itu? Pakai selang, dibor. Kita sempurna. Tangan kita sempurna, kaki kita sempurna. Ini merupakan nikmat dari Allah dan merupakan titipan Allah kepada kita. Tapi kalau kita salah gunakan anggota badan kita, berarti sama juga kita juhud bin nikmah. Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur nikmat. Juhudul ni'mah, kufur nikmat. Jadi kalau kita nggak pakai dengan sebaik-baiknya, kita nggak pakai di jalan yang Allah Ta'ala tidak ridhoi, berarti kita kufur nikmat dengan anggota badan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Kita seger buger, tangan ada, kaki normal, tapi ibadah sholat males. Kita sering lihat di video-video itu. Orang yang nggak punya kaki, tangannya kagak normal, tapi tidak mematahkan semangat dia untuk sholat kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Mestinya kita kalau lihat yang begitu kudu malu. Yang kagak normal, yang cacat aja, dia sholatnya rajin, sujudnya rajin. Tapi kenapa kita yang Allah telah ciptakan dalam keadaan normal, sholatnya ogah-ogahan? Kudu syukur. Berarti sama juga kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sering nggak antum lihat di video-video kiriman WA kayak gitu? Kudunya kita malu sama yang begitu, ya kan? Sambil kata orang Sunda mah sambil ingklek-ingklek kan. Sholat ya. Ya Allah, kita yang segar bugar, kita yang normal, lewat ibadah sholat gitu. Ya. Jadi bukan saja kita punya hati yang wajib kita jaga, tapi semua anggota badan kita pun wajib untuk kita jaga. Khususnya yang 7. Ya. Jadi yang 7 nih. Karena neraka juga ada 7 pintu. Sesuai dengan anggota badan kita. Ibnu Jurayh beliau pernah mengatakan an-naru sab'u darakatin. Neraka itu ada 7 tingkatan. Yang pertama jahannam, yang kedua lagha, yang ketiga hutamah, yang keempat tsummas sa'ir, yang kelima tsummas saqar, neraka saqar, yang keenam neraka jahim, yang ketujuh tsummal hawiyah, yang ketujuh adalah neraka hawiyah. Kenapa di sini taksis jumlahnya itu ada 7? Ya, jahannam, saqar, sa'ir, hawiyah, lagha, hutamah, hutamah, saqar, jahim. Karena penghuninya juga macam-macam. Ada yang dikhususin di jahannam, ada yang khusus di lagha, ada yang khusus di hutamah, ada yang khusus di sa'ir, ada yang saqar, ada yang jahim, ada yang hawiyah. Itu penghuninya beda-beda. Mau yang mana ya, Antum? Alhamdulillah, jangan sampai gitu ya. Kagak mau kalau disodorin yang begitu mah. Nah, ini sesuai dengan jumlah anggota badan kita, ada 7 juga yang kudu kita jaga. Yang pertama adalah al-ain, mata kita. Yang kedua adalah udhun, telinga kita. Yang ketiga adalah al-lisan, lisan kita, lidah kita. Yang keempat adalah al-batnu, perut kita. Yang kelima adalah al-farju, kemaluan kita. Yang keenam adalah al-yadu, tangan kita. Yang ketujuh adalah ar-rijlu, kaki kita. Nah, kesemuanya ini, yang 7 ini, kata ulama, bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitabnya, li'annaha masadirus sayyi'ah. Karena yang 7 ini yang disebutin tadi merupakan sumber daripada dosa dan kesalahan. Mata kita kadang kita nggak jaga. Mata ini. Awal memang semuanya dari pandangan, dari mata kita. Kayak percikan api yang kecil akan menjadi besar
Kebakaran besar diawali dengan percikan api yang kecil. Kemaksiatan yang begitu besar semuanya akan diawali dengan yang namanya apa? Pandangan kita. Pandangan. Lihat. Udhun, kuping kita bisa maksiat. Telinga kita bisa maksiat. Ada orang lagi ngerumpi, kita nimbrung di situ. Kita nimbrung. Rumpiannya emang lagi ngomongin orang, bukan lagi ngomongin bisnis, lagi ngomongin urusan akhirat, tapi bertolak belakang. Ini mah lagi ngerumpiin dosa. Ngomongin aib orang lain, kuceluk-kuceluk, datang kita ke situ, nimpalin si kagak, cuman denger doang. Ya, karena ada kopi disuguhin, ya udah, anteng kita di situ. Ditambah lagi ada rokok, udah makin mantep. Yang tadinya mau 30 menit jadi tambah 1 jam. Bener gak? Tambah lagi, ada si Fulan, datang lagi teman kita, bisa 2 jam. Yang datang orang kaya, bisa jadi 3 jam. Tambah lagi kopinya, tambah lagi rokoknya. Ngomongin orang. Wah, begini-begini si Fulan ini, wah, begini-begini. Ya. Haji-haji. Orang udah ngomong haji-haji berarti kagak beres tuh. Kalau hajinya 2 kali tuh, pasti tanda tanya. Hasilnya apa ya? Sama dengan jelek ini yang diomongin itu. Kita nih tadi yang nimbrung baru datang, denger aja, kita makan pisang goreng, ngopi, ngerokok, yang lain ayo aja biarin. Kan ngerokok. Kuping kita denger apa yang mereka bicarakan mengenai aib, dosa, dan kesalahan orang, maka kendati pun kita nggak nimpalin ucapan omongan mereka, nggak kita komporin, oh iya emang bener, kita nggak begitu, maka kita pun sama bersekutu dalam dosa. Apakah kita dapat dosa? Apakah kita kecipratan dosa? Ya, jawabannya kita juga sama berdosa, sama juga kita gibah juga. Tanpa kita sadar. Kalau mau yang begitu, kita tinggalin. Kalau kita nggak tinggal, gue kagak enak kalau ninggalin. Ya udah, terjerumus kita. Apalagi tadi udah dikasih rokok sama kopi kan, kalau nggak diminum, nggak diisep, sayang gitu kan ya. Masa tahu-tahu ada rokok, gue pengen pulang aja, kan kagak bisa begitu kita. Bener gak? Ada rokok, disuguhin rokok, langsung pulang apa diem dulu di situ? Bener gak? Kerjaan siapa yang begitu? Ada orang yang di sini yang begitu ada. Ya kalau kagak ngomongin orang sehingga ngomongin aib ya nggak masalah. Apalagi mengenai masalah akhirat. Iya. Kuping. Anggota salah satu anggota badan yang 7 yang wajib kita jaga. Lisan kita pun sama begitu juga. Kecil bentuknya. Orang gembrot, gede gitu. Tapi tetap yang namanya lidah mah kagak jauh, ukurannya segitu-gitu juga. Benar gak? Tapi ya kalau orang gembrot gede, lisannya lebar. Kan kagak. Ya nggak jauh segitu ukurannya udah. Ya mau yang kurus krempeng, yang gembrot, yang gendut, ya begitu. Kecil. Tapi dosa yang disebabkan, yang diakibatkan oleh lisan kita besar. Bentuknya kecil, tapi akibatnya bisa besar. Karena kata Rasul banyak yang memasukkan orang masuk ke dalam neraka itu, salah satunya adalah hasil daripada lisan mereka yang nggak bisa dijaga.
Balik lagi ke tadi, ya nggak jauh-jauh. Biasanya lisan ini penyakitnya ini suka gegibah orang. Suka ngomongin orang. Yang namanya gibah itu nggak mesti postur tubuhnya yang kita ceritain. Andai kata dia dengar, dia marah. Kagak mesti postur tubuh. Bisa jadi rumahnya. Bisa jadi bajunya. Bajunya itu mulu, kagak ada lagi apa. Orang gacoan. Peci udah buluk, masih dipakai aja. Gila tuh orang. Kira-kira tuh yang pakai peci yang begituan, kalau domon begitu marah apa enggak? Kita juga sebel. Ya. Motornya masih Shogun aja. Allah. Orang mau udah metik, orang mau dipakai motor listrik, masih Shogun aja. Ya salam. Gitu. Kira-kira kita yang pakai motor Shogun marah apa enggak? Lu beliin kagak? Gue yang bayar kreditannya, kenapa lu yang sewot? Kan begitu. Kita marah nggak digituin? Enggak ya, alhamdulillah. Berarti wantung wali. Lisan tuh. Tapi emang sebenarnya begitu. Kalau kita digibah jangan marah. Tapi emang susah. Kudu latihan. Kalau kita asal golok biasanya. Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu taala anhu kalau digibah, ada orang menyampaikan pesan, menyampaikan kabar berita kepada Sayyidina Hasan Basri, wahai tuan Syekh, itu orang tuh si Fulan ngomongin antum. Ngomong apa yang gak enak-enak pokoknya. Intinya gibah gitu. Tapi beliau tuh gak marah. Cari kue, cari buah-buahan, pergi ke pasar, bawa. Dibawain sama Sayyidina Hasan Basri kepada orang yang gibah tadi. Nih dari saya, ini hadiah saya sebagai ucapan terima kasih karena engkau telah mentransfer pahalamu kepada. Sama juga dikasih pahala buat kita. Jadi antum jangan marah. Bang Adang Masya Allah itu berarti. Tapi apa ucapan doang apa ya? Insya jangan marah. Karena nanti di yaumil kiamat kita bakal menerima catatan amal. Dikasih sama Allah Ta'ala, nih kau punya catatan amal. Dilihat sama kita. Ini pahala dari mana? Haji juga belum. Umroh juga belum. Bahkan saya sampai mati lagi kagak haji, kagak umroh. Ini pahala sedekah dari mana? Orang kadang kotak amal lewat saya kagak isi. Bukan jam sini, so bukan ini bukan. Jangan bilang nyindir, saya mau kagak tahu ini. Ya. Aduh. Tapi saya dapat pahala haji. Tapi saya dapat pahala umroh. Dapat pahala kotak amal saya isi sedekah. Dari mana? Ya Rob, mungkin ini salah, bukan punya saya. Ini bukan punya saya. Salah kali, salah wesel. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lah benar. Apa yang aku berikan kepada engkau itu punyamu. Itu milikmu. Kenapa bisa terjadi? Padahal kita nggak ngelakuin itu semua, tapi Allah Ta'ala katakan, ini catatanmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu di dunia, engkau ini digibah. Si Fulan ngomongin engkau, kejelekanmu yang sekiranya engkau dengar, engkau pasti bakal marah. Tapi engkau tak berasa apa-apa.
Atau sampai berita kepadamu, tapi engkau anggap, udah angin lalu, biarin aja orang ngomongin gua. Jadi ini pahala orang yang melakukan amal ibadah, tapi sekarang pahalanya buat ente, kata Allah. Nih pahala. Jadi kita sekarang kalau digibah seneng apa enggak? Kagak jawab. Seneng nggak kira-kira kalau digibah? Ya udah, maksudnya jangan kita nimpalin, nggak usah kita lawan lagi, nggak usah kita gibahin lagi, karena kita bakal dapat transferan, bukan duit, bukan duit. Langsung lihat ATM aja ngecek, nggak, bukan, ini sih transferan pahala, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nih, lisan kita yang jarang kita jaga, wajib untuk kita menjaga kita punya lisan. Ya. Ya, jadi kenapa ada 7 tingkatan yang namanya neraka itu? Karena sesuai dengan 7 anggota badan kita, dan anggota badan kita yang 7 tadi merupakan masadir sayyi'ah, sumber-sumber kejahatan dan keburukan. Tangan, kaki, begitu. Ini kaki nyelonongnya mau ke rumah janda aja, ada apa ini? Kan begitu, biasanya nih kaki nih. Kalau belum dapat nomor telepon, ayo aja tuh. Itu tuh wajib kita jaga. Ya. Jadi banyak hal yang akan menimpa kita nanti di akhirat dengan sebab kita nggak bisa jaga anggota badan kita. Wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan untuk menjaga dia punya anggota badannya. Kenapa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita baca di dalamnya itu, syarahnya itu, fa inna jami'al a'dha tashhadu alaihi fi arasati yaumil qiyamah. Ingat nih. Maka sesungguhnya jami'al a'dha, semua anggota badan kita, tashhadu alaihi. Tashhadu alaih itu artinya memberikan penyaksian yang memberatkan. Akan memberikan penyaksian yang memberatkan kita nanti fi arasati yaumil qiyamah, di pelataran nanti di hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, ini mata kita, ini tangan kita, ini kaki kita, ini kemaluan kita, itu akan memberikan penyaksian, bukan penyaksian yang meringankan kita, tapi penyaksian yang memberikan berat untuk kita. Bisa ngomong dengan izin Allah. Tangan bisa ngomong, kaki bisa berucap. Bilisanin talikin zalikin yafdahuhullah bihi ala mala'in minal khalqi, dikatakan, kata Syekh Nawawi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua dapat bertutur seperti bertuturnya kita punya lisan. Dapat berucap seperti berucapnya kita punya lisan pada saat ini. Bahkan dengan begitu fasihnya, ini anggota badan kita akan berbicara. Apa yang diomongin lisan kita, yang diomongin anggota badan kita, yafdahuhullahu bihi ala mala'in minal khalqi, yafdahuhullah, membuka, menyingkap apa yang dulu pernah kita lakukan di alam dunia, ala mala'in minal khalqi, di halayak ramai.
orang banyak, pada nonton, pada melihat, semuanya akan terbuka apa yang pernah kita perbuat. Bukan kita doang sendiri, tapi yang lain, ini jamaah yang ada, ini sekampung Pulau, bahkan seluruh dunia ini, dari makhluk yang pertama diciptakan sampai makhluk yang terakhir, kumpul di situ mendengar apa yang diucapkan oleh anggota badan kita. Malu nggak kira-kira? Isin nggak gitu? Kalau antum benar-benar isin, mulai sekarang kudu isin kita. Kasih panjang umur, sehat walafiat, kudu malu kita. Daripada ntar malunya ntar, mendingan malu sekarang kita. Kudu malu kita sama Allah. Daripada ntar semua kesalahan kita dibuka oleh Allah Ta'ala. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, kata Allah. Pada hari di mana akan memberikan penyaksian yang memberatkan lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka pernah perbuat di alam dunia. Allah. Ya mudah-mudahan sih kita Allah Ta'ala tutupin ya kejelekan kita, aib kita, kekurangan kita. Jangan sampai kita diperbuat, bikin malu dengan sebab ulah kita tentunya. Ya. Kita jangan suka buka aib-aib orang lain. Allah Ta'ala nutupin, kita buka. Dibuka lagi ntar di akhirat. Kalau kita suka buka-buka. Begitu. Ya. Ya. Jadi wajib untuk kita menjaga anggota badan kita, khususnya yang 7. Nah, ini semuanya bakal dirinci. Yang 7 itu apa aja? Mata kita, lisan kita, udhun, tangan kita, kaki, dan kemaluan kita. Nanti akan dibahas di sini. Maksiatul farj apa aja, maksiatul lisan, maksiatul udhun, bakal dibahas di belakang ini. Jadi ini kitab sekalipun tipis, lengkap udah. Ada 3 ilmu udah. Kalau antum amalin jadi wali deh. Jadi wali insya Allah. Makanya ada ulama itu kalau dia baca kitab sampai hatam, itu lagi diulang-ulang. Karena belum tentu kita ngamalin. Belum tentu kita apa? Ngamalin. Ada seorang khotib. Dia setiap kali khutbah isinya itu lagi temanya. Sampai yang denger bosen. Toh Kiai Anu paling isinya itu. Bener, itu juga. Jumat denger, lu dengerin nanti paling itu lagi. Itu juga bener. Kita kira-kira yang denger bagaimana? Bosen nggak? Bosen nggak? Itu Kiai kagak ada bahan lagi. Tapi ketika Kiai ini ditanya bagaimana? Saya gimana mau bisa pindah tema yang lain, isi khutbah yang lain, kalau yang ini aja belum banyak saudara amalkan. Yang ini aja belum kita amalin. Makanya ya udah itu aja udah. Sampai bosan gitu. Ada ulama yang ngaji kalau hatam nih, balik lagi. Hatam, balik lagi. Yang sekiranya kalau kita udah amalin, ganti lagi kitab yang lainnya. Kalau kita kan beda, Masya Allah. Antum sih saya yakin amalin semua. Makanya setiap hatam kita ganti kitab lagi. Bener gak? Husnuzon aja kalau kita. Lalu apa saja penyakit hati, lalu apa saja maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Famin ma'asil qalbi, maka terbilang daripada maksiat hati, bahwa kemarin hati itu bisa maksiat. Apa di antara penyakit, apa di antara maksiat hati kita? Yang pertama, asyakku fillahi ta'ala.
Yang pertama, ada keraguan di dalam diri kita mengenai keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada keraguan di dalam hati kita, Allah ada apa enggak? Itu berarti kita udah maksiat. Cuman bukan maksiat yang dilakukan anggota badan, maksiat yang dilakukan oleh yang namanya apa? Yang namanya hati. Yang harusnya kita imani, yang harusnya kita i'tiqadkan bahwa Allah Ta'ala itu annallaha, kata ulama, maujudun. Allah Ta'ala itu ada. Mustamirrul wujud, la akhiralahu, kata ulama tauhid. Terus menerus keadaannya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Maujudun wujudan mustamirran la akhiralahu. Kudunya begitu kita yakini. Terus keberadaannya Allah. Ya. Sampai kapan adanya Allah? Allah nggak ada akhir, nggak ada batasnya Allah. Ya. Kalau kayak kita kan ada awal, ada apa? Ada akhir. Ada pertemuan, ada perpisahan kita ini. Jadi harus kita tanamkan di dalam diri kita yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan keberadaannya itu terus menerus. Ya. Kalau kita ditanya sejak kapan Allah Ta'ala itu hidup? Dari dulu. Dari dulu Allah Ta'ala hidup. Sampai kapan hidupnya Allah? Apa jawabannya? Selama-lamanya. Nggak ada batas waktunya. Nggak ada. Jangan kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kaum Dahriyah. Dahriyah itu apa itu? Mereka mengatakan in hiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla wa ma yuhlikuna illa dahru. Itu kaum Dahriyah itu seperti itu. Itikad mereka bahwa yang namanya manusia itu lahir ke alam dunia, tidak ada yang menciptakan, lahir terdorong oleh rahim. Oleh rahim katanya. Terdorong oleh rahim. Mati, ya udah ditelan bumi. Ya. Mereka menisbahkan, mereka menyandarkan yang namanya kebinasahan itu ditelan oleh yang namanya apa? Waktu atau tahun itu. Jadi mereka menisbahkan sesuatunya itu kepada apa? Kepada masa di situ. Nah, ini karena udah masanya aja. Tuh, kan begitu tuh. Ini karena udah tua aja gitu. Ini karena udah kelamaan aja. Kalau kita nggak seperti itu kalau kita. Semuanya apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau umpamanya menerima keraguan seperti itu berarti kita maksiat, yang namanya maksiat hati. Kenapa mesti ragu? Ya. Kenapa mesti ragu? Kita lihat aja tuh, langit, bumi, gunung, keindahan panorama alam. Siapa yang bikin itu? Siapa yang ciptain itu? Kan Allah. Di situ menunjukkan bahwa adanya Sang Pencipta. Jadi jangan sampai ada menerima keraguan di dalam hati kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afillahi syakun fatiris samawati wal ardi yad'ukum, kata Allah. Apakah dalam keberadaan Allah Ta'ala ini ada keraguan? Kita ragu diri kita. Kita ragu kita punya hati. Fatiris samawati, Allah Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wal ardi, Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis bumi. Yad'ukum, dialah mengajak kepada jalan yang benar, mengajak kita semua. Tuh. Jadi alam semesta ini, langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu menunjukkan, menjadi dalil akan keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adanya Allah, nggak mungkin dia jadi apa? Jadi sendiri. Nggak mungkin dia jadi sendiri. Pasti ada yang nyiptain.
Sampai orang Arab Baduy itu pernah ditanya, ya, kalau tidak salah Imam Syafi'i, beliau ingin menguji orang-orang, ya. Kemudian beliau datang kepada orang Arab Baduy, ya, mengenai dalil adanya Allah. Apakah engkau yakin akan adanya Sang Pencipta?